Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sesuai dengan kesempatan kita masing-masing ketika menonton video ini. Saya Mahmud Syarif Nasution ingin berbagi kepada kita semua dalam materi indikator kinerja dalam kerangka perencanaan strategik. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan dijauhkan dari segala macam penyakit, termasuk pandemi global corona yang sangat mematikan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas indikator kinerja dalam kerangka perencanaan strategik. Pada pertemuan terdahulu, kita telah membahas penyusunan sasaran, indikator kinerja, dan target. Namun dalam kesempatan ini kita perdalam lagi indikator kinerja dalam kerangka perencanaan strategik. Apa itu indikator kinerja? Indikator adalah alat ukur yang digunakan untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi indikator itu adalah alat ukur yang mengindikasikan bahwa sasaran itu telah tercapai atau tidak. Sedangkan kinerja adalah upaya atau unjuk kerja dalam mencapai hasil dan capaiannya. Jadi kinerja itu adalah suatu hasil yang dicapai dalam keadaan tertentu. Nah, indikator kinerja merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Nah, indikator kinerja itulah yang menjadi parameter, yang menjadi alat bagi kita untuk mengetahui perkembangan ataupun dalam upaya mencapai hasil secara berproses, secara berkesinambungan. Nah, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP, ini indikator kinerja ini merupakan unsur penting. Mengapa? Karena indikator kinerja ini terdapat dalam perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, penganggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dalam perencanaan strategis, kita tahu bahwa perencanaan strategis itu terdiri dari visi, misi, tujuan, dan sasaran. Untuk mengukur sasaran, kita menggunakan indikator kinerja. Demikian juga halnya ketika kita menyusun perencanaan kinerja tahunan. Dalam perencanaan kinerja tahunan itu ada sasaran strategis. Untuk mengetahui sasaran strategis juga kita memakai indikator kinerja. Demikian juga dalam proses penganggaran kinerja ataupun dalam proses penyusunan RKAKL, di sana kita juga menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja yang digunakan dalam RKAKL itu jelas itu sama dengan ketika kita menyusun rencana kinerja tahunan. Demikian juga dalam penandatangan kontrak kinerja atau perjanjian kinerja yang dilakukan di awal tahun. Di sana terdapat sasaran strategis dan indikator kinerja serta target yang dicapai dalam jangka 1 tahun. Di akhir tahun kita mengukur kinerja kita apakah tercapai atau tidak sesuai dengan perencanaan ataupun kontrak kinerja yang dijanjikan. Di sana juga kita mengukurnya persis sama dengan ketika kita menandatangani kontrak tersebut. Berikutnya juga dalam pelaporan kinerja, indikator kinerja itu tetap dipakai. Jadi merupakan hal yang penting atau unsur penting dalam berakuntabilitas. Jadi awal kita berakuntabilitas, kita memikirkan dulu apa parameter ataupun ukuran yang kita pakai ketika kita menyatakan satu keberhasilan organisasi ataupun mempertanggungjawabkan hasil-hasil yang kita capai. Nah, berikutnya di sini ada beberapa jenis indikator kinerja. Yang pertama,
indikator input ya. Apa itu input? Input adalah sumber daya yang digunakan untuk terlaksananya suatu kegiatan. Ya, seberapa besar jumlah dana yang dibutuhkan, seberapa banyak tenaga yang terlibat untuk melaksanakan satu proses atau satu kegiatan, peralatan apa saja yang digunakan, itulah yang disebut dengan indikator input. Biasanya itu kita akumulasi dengan sejumlah anggaran tertentu. Seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk memproses kegiatan atau untuk melaksanakan kegiatan. Setelah kegiatan itu dilaksanakan, harapannya kita menghasilkan sesuatu. Ada keluaran tertentu yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Kita harus menyusun indikatornya. Apa keluaran langsung dari kegiatan yang kita lakukan dan apa indikatornya. Misalnya, berapa jumlah orang yang kita imunisasi dari kegiatan imunisasi itu, berapa jumlah permohonan yang kita selesaikan misalnya dalam 1 bulan, berapa panjang jalan yang dibangun dari input yang kita ataupun dari perencanaan yang kita lakukan. Itulah dia yang disebut dengan output. Setelah output ini berfungsi, itulah yang disebut dengan outcome. Yaitu menggambarkan berfungsinya keluaran kegiatan. Apa itu? Misalnya tingkat kepuasan daripada pelanggan, penambahan daya tampung siswa, penurunan tingkat pelanggaran lalu lintas. Harapannya setelah outcome ini berjalan akan mampu meningkatkan benefit ataupun manfaat bagi masyarakat. Antara lain misalnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat, peningkatan produk domestik bruto untuk sektor tertentu, bisa juga antara lain penurunan tingkat kemiskinan. Jadi seluruh program pemerintah ini harapannya akan berimpak ataupun berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Berikutnya tipe indikator kinerja. Ketika kita menyusun perencanaan, kita akan memilah dan memilih indikator kinerja yang mana yang kita gunakan ketika mengukur keberhasilan kita. Apakah kualitatif, kuantitatif, persentase, rasio, rata-rata, dan indeks. Misalnya indikator kinerja kualitatif, kita menggunakan skala baik, cukup, kurang. Kemudian kuantitatif, kita menggunakan angka absolut, jumlah peserta diklat yang lulus 30 orang misalnya ya. Kemudian kita juga bisa memakai persentase untuk indikator kinerja. Misalnya persentase siswa yang masuk ke perguruan tinggi. Misalnya angkanya 50%. Persentase alumni perguruan tinggi yang diterima di dunia kerja sekian persen. Kita dapat menggunakan indikator persentase untuk mengukur keberhasilan kita. Bisa juga kita memanfaatkan rasio, membandingkan angka absolut dengan angka absolut lainnya. Misalnya rasio jumlah guru dibandingkan dengan jumlah murid. Atau bisa juga kita menggunakan rata-rata. Misalnya di satu kabupaten tertentu, rata-rata penghasilan masyarakat dari 3 juta rupiah sampai 4 juta rupiah. Kita dapat menggunakan rata-rata. Kemudian kita juga bisa menggunakan indeks. Misalnya indeks pembangunan manusia, indeks harga saham, indeks kepuasan masyarakat, dan lain sebagainya. Yang di dalamnya terdapat beberapa patokan ataupun variabel. Berikutnya, mengapa kita perlu membuat indikator kinerja?
Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja yang baik. Dengan adanya indikator kinerja itu, secara bertahap dan secara berkelanjutan, kita dapat memperoleh informasi kinerja untuk tahun-tahun tertentu. Dan berikutnya kita lakukan evaluasi bagaimana keberlanjutannya, bagaimana progresnya, apakah untuk tahun ini misalnya hasil kita sekian, tahun berikutnya bisa kita perbaiki. Tujuannya adalah untuk melakukan manajemen kinerja yang baik. Kemudian indikator kinerja itu gunanya adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan. Jadi indikator kinerja itu adalah patokan kita dalam perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Nah, kemudian dengan adanya indikator kinerja itu, kita melakukan sebuah konsistensi dan komitmen hasil yang dicapai karena memang ada ukurannya. Nah, berikutnya, ketika kita menyusun indikator kinerja, tentunya itu tidak sembarangan. Harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik. Yang pertama, indikator kinerja itu harus spesifik, harus measurable, harus attainable, relevan, time bound, dan trackable. Nah, ini akan kita jelaskan kriterianya serta contoh-contohnya serta bagaimana pemahaman kita tentang SMART ini. Baik, yang pertama kita bahas indikator kinerja itu harus spesifik dan jelas. Maksudnya indikator kinerja yang disusun harus mudah dipahami untuk mengukur keberhasilan sasaran maupun keberhasilan kegiatan. Ini sebagai contoh. Tujuan sasaran ataupun outcome meningkatnya kesejahteraan petani. Di sini ada dua indikator. Jumlah petani yang sejahtera, persentase petani dengan pendapatan sekian rupiah per bulan. Di antara dua indikator ini, jumlah petani yang sejahtera itu kurang spesifik ya. Sedangkan yang kedua tentunya lebih spesifik, lebih jelas. Nah, kemudian berikutnya terwujudnya kesadaran hukum di lingkungan angkutan umum. Indikatornya jumlah masyarakat yang taat hukum itu kurang spesifik. Kemudian presentasi angkutan kota yang memenuhi syarat kelayakan, pengemudi angkot yang memiliki izin mengemudi sesuai dengan klasifikasinya itu lebih spesifik, lebih jelas, dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya indikator kinerja itu harus measurable, artinya dapat diukur secara objektif. Contohnya, meningkatnya pemahaman peserta BIMTEK Sakib Lakib. Kita pilih indikatornya tingkatan pemahaman peserta bimbingan teknis. Tingkatan pemahaman peserta itu kurang bisa diukur secara objektif. Bagaimana mengukurnya? Agak sulit mengukur tingkat pemahaman. Yang mudah mengukurnya secara objektif tentunya adalah rata-rata nilai ujian peserta BIMTEK Sakib Lakib. Berikutnya, indikator kinerja itu harus attainable, artinya dapat dicapai. Indikator kinerja yang ditetapkan bukan merupakan hal yang mustahil untuk dicapai dan berada dalam kendali organisasi. Bukan sesuatu yang mission impossible. Misalnya, indikator kinerja sebuah puskesmas, persentase penurunan penderita HIV/AIDS itu kurang tepat. Yang lebih tepat adalah persentase atau jumlah penderita HIV/AIDS yang mendapat layanan pengobatan dan konsultasi.
Nah, kemudian sebuah indikator kinerja harus relevan, memiliki hubungan atau kaitan. Misalnya indikator kinerja menurunnya penduduk miskin. Indikatornya jumlah kajian tentang efektivitas bantuan langsung tunai. Nah, ini tidak ada kaitan sebetulnya menurunnya penduduk miskin dengan kajian tentang efektivitas bantuan langsung. Nggak ada kaitan atau nggak relevan. Persentase penduduk berpenghasilan kurang dari $2 per hari itu jelas lebih relevan. Nah, kemudian contohnya lagi, meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Provinsi X. Indikatornya jumlah sekolah yang menerima hibah pendidikan. Itu kurang relevan. Yang lebih relevan adalah persentase jumlah lulusan sekolah kejuruan yang diterima bekerja sesuai dengan jurusannya. Artinya jumlah lulusan sekolah kejuruan yang bekerja adalah salah satu tanda yang mengindikasikan meningkatnya taraf pendidikan masyarakat. Itu lebih relevan. Nah, kemudian berjangka waktu ya, kita ambil sebagai contoh indikatornya. Jumlah produksi padi, itu kurang tepat. Persentase penurunan beban pencemaran akibat kendaraan, kurang tepat juga, karena tidak berjangka waktu. Sedangkan yang lebih tepat adalah produksi padi per musim panen, karena dia berjangka waktu. Kemudian persentase penurunan kadar gas CO2 akibat kendaraan angkutan umum yang diuji selama tahun 2000 sekian, itu lebih tepat karena dia berjangka waktu. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, dengan adanya perspektif tentang indikator kinerja ini, diharapkan kita mampu menyusun perencanaan kinerja yang lebih tepat dan terukur sesuai dengan level organisasi kita masing-masing. Terima kasih telah singgah di sini di blog channel Marga Sakti. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Apabila dari apa yang saya sampaikan itu bermanfaat, mohon kiranya di like, share, dan subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.